Ya, jadi teman-teman buat yang muslim ya, yang laki-laki, kalau mau mukul istrinya boleh dipukul pakai sapu, boleh juga dipukul pakai batang pohon ya, boleh pukul juga pakai apapun ya, selama itu meninggalkan memar-memar. A few moments later. Nah, ini adalah detik-detik video Smackdown di keluarga Oten ya, sahabat. Saya katakan ini keluarga Oten karena ini ada penjelasannya di sini, ada deskripsinya di video. Video ini menggambarkan suasana KDRT rumah tangga Krisney. Kenapa sih? Aduh, jangan pura-pura. Aduh, mama tolong mama. Wahai MU, kemarin Anda ketawakan, sekarang kita ketawain MU nih yuk. Oten betina. Yep. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Oten men Smackdown istrinya, sahabat. Hanya ada di Oten ya, sahabat, yang Smackdown istrinya di depan anaknya sendiri. Luar biasa. Oke sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari Oten-Oten yang suka men Smackdown istrinya sendiri. Saya akan buka dulu dengan video atau pernyataan dari Dewi Monyong ini, yang mengatakan bahwa martabat wanita di Islam itu tertindas gitu ya, sahabat. Tapi judul yang dibuat di sini, Islam menjunjung tinggi martabat wanita, tanda seru 2 kali. Dan ini dia mau mengatakan bahwa itu omong kosong gitu ya. Islam menjunjung tinggi martabat wanita itu omong kosong. Artinya dia mau mengatakan wanita di Islam itu tertindas gitu ya. Dan di sini pernyataan-pernyataan yang keluar dari monyongnya itu ya betul-betul mengatakan wanita di Islam itu ya tertindas, sahabat. Coba kita dengarkan di menit yang ini ya. Ya, jadi teman-teman buat yang muslim ya, yang laki-laki, kalau mau mukul istrinya boleh dipukul pakai sapu, boleh juga dipukul pakai batang pohon ya, boleh pukul juga pakai apapun ya, selama itu meninggalkan memar-memar, tidak apa-apa. Oke, itu ya sahabat. Jadi dia mengatakan bahwa suami atau laki-laki di dalam Islam itu boleh memukul istrinya dengan sapu, dengan pohon, atau dengan apapun, asalkan meninggalkan bekas atau meninggalkan memar di tubuh wanita itu. Ya karena memang wanita di Islam itu untuk dipukul, begitulah kira-kira ya pernyataan yang keluar dari monyongnya itu ya, sahabat. Dan di sini dia teruskan lagi gitu. Coba kita dengarkan di menit 16 ini. Teman-teman, jadi buat wanita-wanita muslimah ya, yang sudah digebukin oleh suaminya, yang sudah babak belur digebukin suaminya, Anda bisa sharing dengan teman-teman muslimah yang lainnya, betapa indah kehidupan rumah tangga Anda, betapa banyaknya memar-memar yang Anda terima dari suami Anda, dan ini bisa saling menguatkan wanita ya, satu sama lain, sesama muslimah, kehebatan suami mereka gebukin mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya, sungguh kejam fitnah yang dilakukan oleh Dewi Monyong ini, sahabat. Ya, kita biarkan saja dia tertawa dulu sebelum nanti kita tunjukkan video fakta, data bahwa yang dia katakan itu adalah perilaku Oten ya, sahabat semuanya. Nah, jadi dia katakan kepada muslimah, wanita-wanita Islam itu, setelah Anda dianiaya, dipukul oleh suami Anda, silahkan Anda bercerita dengan muslimah lainnya atau wanita Islam lainnya untuk menunjukkan betapa hebatnya laki-laki muslim itu memukul istrinya, begitu.
dan diiringi dengan tertawa monyetnya itu ya sahabat. Ya, begitu bencinya dia terhadap Islam ini. Ini sahabat, ini adalah jurus Eropa ya, atau Islamofobia yang ada di Eropa melalui media-media sosial atau media cetak lainnya. Mereka selalu mempropaganda menghina Islam itu, bahwa wanita di Islam itu tidak ada harga dirinya, bahwa wanita di Islam itu tertindas dan segala macam gitu ya sahabat. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda semua bahwa apa yang dikatakan oleh si Dewi Monyong itu tadi itu adalah perilaku oten. Di sini videonya sahabat. Ngapain harus kunci? Kamu ajarin apa lagi? Gak ada ajarin, Hani. Orang cuma capek mau tidur. Ya udah, ngapain barang dikeluarin? Jangan cari masalah. Bukan keluarin. Kenapa? Kadang orang kalau malam mau tidur tuh. Jangan cari alasan banyak. Ya udah, sorry, sudah. Jangan mancing-mancing kamu itu. Cari gara-gara terus loh. Sudah, San. Sudah. Cari gara-gara terus. Keluar. Aku jadi tuan. Ngapain baju itu yang kemarin? Kamu cari gara-gara kan? Aduh, maksudnya Ngapain? 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 Nah, ini adalah detik-detik video Smackdown di keluarga Oten ya sahabat. Saya katakan ini keluarga Oten karena ini ada penjelasannya di sini, ada deskripsinya di video. Video ini menggambarkan suasana KDRT rumah tangga Krisney. Krisney ya sahabat. Dari namanya saja kita tahu ini adalah seorang Oten ya. KDRT rumah tangga Krisney dengan suaminya yang memukuli istrinya di depan anak kandungnya yang masih 14 tahun. Video ini menceritakan bagaimana suasana rumah tangga dan kasus hukum yang dilaporkan di Polda Jatim. Salam cerdas hukum. Jadi ini adalah keluarga Krisney ya sahabat, bukan keluarga Fatimah ya. Ya, artinya ini adalah keluarga Oten, bukan keluarga Islam. Nah, ini dia aksi Smackdown itu sahabat. Kenapa harus mancing? Jangan pura-pura. Aduh! Mama, tolong, Mama! Astagfirullahaladzim, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, ngeri sahabat, ngeri kita melihatnya. Jadi apa yang dikatakan oleh si Dewi Monyong tadi itu ternyata adalah perilaku Oten itu yang kemudian dituduhkan, difitnahkan kepada Islam. Katanya tadi seorang laki-laki muslim silahkan boleh memukul istrinya menggunakan sapu, kayu, dan segala macam. Yang penting meninggalkan bekas atau memar. Ternyata itu pelakunya adalah keluarga Oten itu sendiri sahabat. Ini terjadi di keluarga Krisney. Kita kasihan ya. Kasihan sebetulnya dengan kasus ini ya. Karena KDRT itu tidak hanya Islam sebetulnya. Negara pun tidak membolehkan KDRT itu terjadi. Tapi karena monyongnya si Dewi Monyong ini, makanya saya tunjukkan ke dia bahwa fakta yang terjadi adalah berbanding terbalik dengan fitnah dia terhadap Islam itu sendiri sahabat. Nah, jadi setelah ini saya berharap Krisney tadi itu curhat dengan si Dewi Monyong ini ya, betapa hebatnya suaminya memukul dirinya gitu. Oten betina. Gitu ya sahabat. Dan juga kita akan bantah dengan fakta lain, bahwa apa yang dikatakan oleh Dewi Monyong itu dibantah langsung oleh seorang mu'alaf yang bernama Fatimah dari negara Peru ya sahabat. Nah, ini katanya. Seorang perempuan bernama Fatimah asal Peru menceritakan kisah perjalanannya menuju Islam berawal saat dirinya berkuliah di Amerika Serikat dan mempelajari antropologi dan sosiologi. Ia mempelajari berbagai budaya di dunia dan mempelajari semua agama termasuk Islam. Namun ia tak setuju ketika dosennya menerangkan perempuan dalam Islam yang merdeka. Ia pun semakin tertarik dan mendalami berbagai kebudayaan Timur Tengah demi membuktikan jika Islam menindas perempuan seperti yang digambarkan media barat. Hingga ia memahami semua kultur Timur Tengah bahkan mengetahui rukun Islam. Suatu hari ia diajak berbuka puasa di masjid oleh teman muslimnya di hari terakhir Ramadan. Ia pun terkejut bagaimana perempuan muslim bisa sangat ceria dan terlihat merdeka. Tak tergambar kesedihan ataupun gambaran menyeramkan lainnya yang media barat gembor-gemborkan. Ia pun menyadari jika dirinya salah menilai Islam. Bahkan sehari setelahnya ia memeluk Islam di hari raya. Masya Allah, subhanallah ya. Jadi ini adalah seorang mu'alaf bernama Fatimah ya sahabat, membantah apa yang dikatakan oleh Dewi Monyong tadi. Oh, pasti ada Oten yang mengatakan itu kan hanya narasi. Nah, video aslinya ada di sini ya sahabat. Anda boleh nanti nonton di Islam ID. Ngotot membuktikan Islam agama
penindas, wanita Katolik berakhir masuk Islam. Di sini videonya 14 menit 37 detik dan di sini beliau sampaikan, ceritakan kesaksian dia pindah ke Islam itu. Ya, tadi itu kesimpulannya ya, bahwa Fatimah ini dulunya tidak percaya ketika dia kuliah di Amerika Serikat itu, ketika dosennya mengatakan wanita di Islam itu sangat merdeka hidupnya. Dia nggak percaya karena selama ini dia kan hidup di kalangan Oten yang selalu menggembor-gemborkan wanita di Islam itu tertindas seperti apa yang disampaikan oleh si Dewi Monyong tadi itu gitu. Akhirnya dia melakukan penelitian di Timur Tengah dan dia terkejut gitu ya sahabat, bahwa apa yang dia pikirkan selama ini tidak benar. Wanita Islam itu sangat merdeka hidupnya. Sehingga akhirnya dia masuk Islam sahabat. Ya, lengkapnya Anda nonton di Islam ID atau di Ramadan Dakwah ya sahabat. Dan coba kita dengarkan sedikit tentang kesaksian Ibu Fatimah ini. It complements perfectly with the beliefs I had. I was born and raised in a Christian family. I was raised in a very traditional and religious family. And alhamdulillah for that. Because it led me to understand that we were supposed to worship only Allah. Only God. Only the one God that created everything. Not any of the prophet. That's one thing that I never understood, or I never completely understood. Because even Jesus, I know in Christianity, Jesus is seen as God or the Son of God. I never found in the Bible that Jesus called himself God. He never called himself God. Oke ya sahabat, ya itu adalah pernyataan beliau tentang kesaksiannya yang menyatakan bahwa Tuhan yang patut kita sembah itu adalah Allah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus itu hanya seorang nabi dan tidak pernah menemukan di dalam Bible Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Ini sudah sama-sama diketahui oleh semua orang ya sahabat. Dan banyak sekali orang, terutama orang-orang di Eropa itu masuk Islam gara-gara tidak menemukan pernyataan langsung dari Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa gitu ya. Pernyataan seperti ini yang kemudian tidak ditemukan di kitab manapun. Akhirnya Fatimah ini menerima Islam, satu-satunya agama yang menyembah satu-satunya Tuhan. Begitu ya sahabat. Jadi bagaimana? Kita tanya lagi ke Dewi Monyong. Apa kesimpulan Anda? Setelah mendengarkan ini, apa benar masih mau ngintil sama ajaran setan ini? Itu dia ya kesimpulan dari si Dewi Monyong ini ya sahabat. Setelah melihat video ini ya, fakta-fakta dan data yang ada, apakah Anda mau masih ikut ajaran etan ini gitu? Itu pertanyaan Dewi Monyong ya sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video Smackdown istri depan anak ini. Sampai jumpa di video Smackdown Dewi Monyong berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut monyong gigi gondrong kebalik. Gembel wewe gombel kebalik. Makasih ya Bang Tri ya. Ya, sama-sama. Oten betina.